wakil daripada kepala sekolah. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk saya mendefinisikan tentang disiplin positif. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan manfaat dan barokahnya dari Allah. Shalawat wa salam ila Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, untuk kegiatan diseminasi disiplin positif ini agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Awal kepada Pak Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pak Awal. Kemudian sambutan sejenak kepada Bu Linda, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kepada kita semua kesempatan agar bisa hadir dan berkumpul di dalam ruangan ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadirkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan membaca wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya di sini mewakili kepala sekolah yang mana di sini ada CGT angkatan 11 akan menyampaikan diseminasi disiplin positif kepada kita semua, yang mana di sini nanti penyampaian diseminasi disiplin positif ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Saadah nanti, sehingga bisa kita untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melaksanakan apa-apa yang kita dapat nanti di lingkungan sekolah kita, yaitu dengan memberikan atau membimbing anak-anak kita supaya kita lebih baik untuk kedepannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Nur Saadah nanti bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa mengubah diri kita sendiri, terutama kita pribadi, untuk maju ke depannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang sudah disampaikan kepada Bu Linda. Baik Bapak Ibu, kita langsung ya Bapak Ibu mendiseminasikan disiplin positif. Di sini disiplin positif itu sendiri adalah nanti konsep inti daripada disiplin positif itu sendiri adalah perubahan paradigma belajar. Di sini perubahan paradigma belajar itu kita ketahui filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya pembelajaran itu
keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Maka dari sekian konsep inti budaya positif itu sendiri, maka nanti saya akan jelaskan paparan demi paparan tentang konsep daripada budaya positif. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi memberikan kepada peserta didik hak dia, karena di sini ada setelah kita mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau bahasa Inggris berdiferensiasi itu kan different, artinya berbeda ya. Nah, di sini tujuan daripada berdiferensiasi itu siswa dapat memenuhi kebutuhan belajarnya. Nah, sesuai dengan pelajaran Pancasila yang ada profil pelajaran Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama itu adalah beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, kebinekaan global, gotong royong. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kita, akan tetapi juga cakep buat memerintah diri sendiri. Nah, itu dia. Ini menurut Ki Hajar Dewantara untuk motivasi internal ya. Patokan daripada filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi menciptakan disiplin positif itu dengan dan sikap merdeka setelah dia mendapatkan motivasi internal dalam tubuhnya, maka tertanamlah nilai-nilai kebajikan di dalam tubuh peserta didik. Nah, masuk kepada keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, Bu? Kenapa enggak peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Ya, kita masuk ke keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Kalau peraturan itu biasanya ditetapkan oleh individu atau sebuah organisasi. Tapi kalau Ibu penyampaiannya tentang pengertian daripada peraturan dan keyakinan. Jadi kembali kepada contoh tadi, kalau Ibu sudah benar-benar membuat keyakinan kelas dan Ibu percaya dengan peserta didik, ketika Bapak Ibu akan keluar, ya Ibu akan yakin. Kenapa Ibu yakin sudah menetapkan keyakinan kelas? Peserta didik kalau sudah membuat keyakinan kelas dalam artinya mereka ketika belajar proses pembelajaran, dia tidak akan istilahnya bermain atau berisik. Kalau ibu yakin ibu bisa aja keluar untuk apa menit, percayakan dengan anak-anak. Tetapi kalau ibu cuma membuat sebuah peraturan, ya karena peraturan itu tadi ya, karena dia masuk kepada eksternal ya. Jadi dia nggak ada guru, masuk dia main-main. Nah itu dia. Tapi kalau udah membuat keyakinan di dalam kelas, ibu keluar berapa menit itu ibu akan yakin anak tidak akan keluar atau anak akan bising atau anak akan ribut. Ibu dengan santainya beberapa menit bisa keluar atau kamar mandi atau ibu akan minum dulu atau bagaimana. Itu maksud daripada keyakinan kelas ataupun peraturan. Itu kenapa kita lebih kepada keyakinan kelas bukan peraturan. Sekarang tugas kita membuat sebuah keyakinan kepada peserta didik. Itulah sebuah tantangan buat kita. Bisa enggak? Makanya kita kenali dulu disiplin positif itu seperti apa ya. Oke, lanjut. Nah, di sini coba Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak pada saat pandemi? Kenapa Bapak Ibu? Ada rasa takut tidak mengikuti peraturan. Takut apa? Takut sakit, virus, takut kena virus COVID-nya. Oke, itu jawaban Bapak Ibu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan
misalnya ada murid anak akan tersakiti. Artinya gini, ketika bapak ibu menghukum peserta didik, dia mengganggu teman ibu langsung marah, ya, ibu langsung hukum dia, berdiri kamu di depan, misalnya ya, kamu tidak mengerjakan tugas, berdiri kamu di depan, itu sebuah hukuman, itu nanti akan lari sebuah identitas gagal dalam tubuhnya, dia merasa tersakiti dalam tubuhnya, timbul rasa-rasa yang tidak diinginkan, ya, itu maksudnya. Tetapi kalau kita menerapkan disiplin ada konsekuensi, apa maksudnya konsekuensi itu? Kalau konsekuensi misalnya seperti ini bu, anak belajar, ya, tiba-tiba minumannya di depan meja itu tumpah, kena buku temannya, bukan langsung ibu marah dan ibu hukum salah. Kalau konsekuensi, berarti bagaimana kalau konsekuensi? Caranya tentu mengganti buku teman. Dua solusi, ya, solusinya bagaimana? Dalam jelas ya bu. Oke bapak ibu, itu dia ya. Kemudian masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah sini kebutuhan dasar manusia ada 5 bapak ibu. Pertama, bertahan hidup sudah tentu. Manusia membutuhkan makan dan minum untuk hidup. Kedua, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan manusia semua inginnya disayang, bukan inginnya dibenci. Siapa sih mau dibenci sama orang? Kita maunya ingin disayang kan? Dengan pasangan kita aja pengennya disayang, diperhatikan, di apa ya namanya? Ya enggak? Iya, dimanja. Artinya di situ kebutuhan dasar kita memang betul-betul diterima dan memang harus disayang. Itu sebuah gambaran kepada peserta didik kita. Ya, nah, jangannya ke pasangan itu untuk sebuah referensi dengan peserta didik. Peserta didik itu inilah dia, Bu, kasih sayang. Nah, ya, yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kesenangan. Wah, ini memang semua manusia butuh kesenangan. Kemudian yang kelima, kebebasan. Tapi bebasnya bukan sembarang bebas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Inilah kebutuhan dasar manusia. Jadi dari kelima kebutuhan dasar ini kita harus bisa Bu, bagaimana, apa sih maksudnya ini, apa sih maksudnya untuk peserta didik. Karena peserta didik ingin memiliki sebuah kebebasan. Kebebasan seperti apa? Peserta didik ingin kesenangan, peserta didik ingin penguasaan, peserta didik ingin kasih sayang. Nah, seperti itu. Lanjut. Oke, dari kalau sudah Bapak Ibu mengetahui 5 daripada kebutuhan dasar manusia, ya, maka masuklah kita ke 5 pos
ketika ada murid yang bermasalah, ya, misalnya contohnya ada murid yang malas mengerjakan tugas, atau dia lupa membawa buku, atau dia nggak mau piket, kan ada bentuk hari-harinya Bapak Ibu ya. Peserta didik kita seperti itu. Ada yang melanggar tidak pakai baju seragam. Itu dengan cara apa kita bisa merubah dia? Ya ini dia cara segitiga restitusi. Apa maksudnya? Pertama, cara yang pertama ketika Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu panggil anak itu tadi. Pertama, menstabilkan identitas. Artinya apa? Kita kasih jangan langsung polis ya. Kita lihatkan dulu hati dia itu artinya menstabilkan identitas. Contohnya nih, ketika dia habis mukul temannya, Ibu panggil. Ya, misalnya ini tadi waktu istirahat, dipanggil duduk, menstabilkan identitas itu. Kamu tadi udah makan, udah apa istirahat tadi udah minum, udah main tadi, udah. Coba tadi dengar tuh ada temannya berkelahi, katanya kamu mukul temannya. Bisa dijelasin nggak? Ya, tadi jelasin. Baru menstabilkan identitas itu, ya namanya manusia. Ketika kita diejek itu kita marah, kita langsung pukul wajah, itu manusiawi. Nah kita gitu kan, itu namanya kita stabilkan dulu identitas dia. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, ya saya harus sabar Bu, saya gini. Nah ceritakan dan cerita, barulah buat menanyakan keyakinan. Jadi kalau kayak gitu, keyakinan dalam tubuh kita harus bagaimana? Maka si anak menjawab, kita harus sabar Bu. Ketika diejek, dihina, kita harus sabar, gak langsung marah-marah dan kumpul. Jadi ada solusi. Itu maksudnya menanyakan sebuah keyakinan. Jadi ketika terjadi sesuatu itu, anak tidak langsung marah, kita tanamkan itu. Inilah maksud daripada segitiga restitusi. Jadi seorang guru itu pemecahan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Ya, bukan langsung ketika ada anak berkelahi langsung kita panggil, kita jewer, itu ilmunya. Tapi kalau kenyataannya, karena kita bawa emosi juga ya. Ini ilmunya Bu. Mungkin kalau kita terapkan bisa bernilai positif tadi yang tadi ya, disiplin positif, memiliki sebuah keyakinan yang di dalamnya tertanam nilai-nilai kebajikan di dalam tubuhnya, menjadikan sebuah keyakinan untuk tidak marah-marah. Dengan solusi segitiga restitusi, penyelesaian masalahnya. Kayak anak tidak membawa buku, begitu juga kita panggil, semua apa solusinya, dia akan berpikir dengan sendirinya, kita buat keyakinan dalam tubuhnya. Maka dengan seperti itu anak akan tidak lagi untuk lupa membawa buku. Itu tujuannya, itu maksudnya. Ya. Tapi kembali lagi kepada kenyataan, tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Nah, ini ada kasus Bu. Vivi, ini kelas 5. Vivi ini dituduh sama temannya mencuri uang. Ya, dia marah-marah karena merasa dia tidak mencuri. Tiba-tiba dia dituduh. Siapa sih yang mau seperti itu kan gitu? Dia marah-marah, dia mengutarakan kata-kata kotor terhadap temannya. Itu yang saya ucapkan. Nah, silakan diputar videonya. Ini menstabilkan identitas. Itu
Terima kasih kepada Bu Nur
segitiga restitusi. Oke, seperti itu Ibu. Gimana Ibu? Oke. Nah, terakhir kita refleksi ya Bapak Ibu sebentar. Refleksi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian Ibu Nur Sadah tadi tentang diseminasi disiplin positif, kami merasa senang sekali dengan materi yang Ibu sampaikan. Walaupun kami sudah pernah juga membacanya di PMM, tentu kalau diulang-ulang lagi akan semakin hangat ya. Dan insya Allah kami akan mencoba ilmu yang Ibu sampaikan tersebut di dalam kelas. Tentunya yang namanya usaha itu enggak sebentar seperti membalik telapak tangan ya. Ransur-ransur dari kelas awal, kelas 1, kelas 2. Jadi insya Allah di kelas 6 itu sudah bagus karena kita ansur dari kelas yang dari kelas bawah sampai kelas tinggi. Mungkin dengan kesungguhan hati kita melaksanakannya, mudah-mudahan anak kita bisa menjadi peserta didik yang memiliki disiplin itu dari dalam dirinya atau disiplin intrinsik ya. Terima kasih Bu Nur Sadah apa yang disampaikan. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah rekomendasi positif dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa Ibu pahami dan kita laksanakan berangsur-angsur untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Vivi? Oke, udah sarapan? Udah. Nah, kemarin kan Ibu ada cerita nih dari teman, katanya Vivi marah-marah sama teman. Kenapa? Bisa diceritakan? Oh gitu. Itu Vivi marah ya? Ya, kalau di posisi Vivi, Ibu juga tentu kita marah juga ya, karena kita dituduh. Namun wajar, manusiawi, kalau kita dituduh, tentu kita marah, ya kan? Itu wajar ya, manusiawi ya, kita memiliki rasa marah, ya kan? Nah, jadi ceritanya gimana tuh? Kenapa bisa kamu dituduh? Apakah tindakan Vivi marah-marah dengan temannya itu bagaimana menurut Vivi? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Karena kita harus bisa menahan apa? Emosi, harus apa? Dari tindakan itu kita harus bagaimana seharusnya? Bersabar, iya betul sekali, kita harus bersabar. Jadi untuk kedepannya tindakan apa lagi yang harus Vivi lakukan agar tidak terjadi marah-marah lagi? Apa yang harus Vivi lakukan agar bisa menahan emosi tadi? Kita tidak
Oke, jadi keyakinan kelas yang harus kita buat apa tuh? Jadi kita harus menghargai orang lain ya, tanpa marah-marah ya, dan bisa menahan emosi kita ya. Oke, jadi kalau besok pagi kalau ada apa-apa harus diceritakan dengan dingin ya, dengan ibu ya, tanpa harus marah-marah. Keyakinan yang kita buat harus bisa menghargai orang lain tanpa marah-marah. Oke, terima kasih. Besok jangan diulang lagi ya. Oke, semangat. Terus dulu. Oke. Tidak bawa buku kan? Kenapa Fajri tidak bawa buku? Lupa. Tapi teman-temannya mengatakan setiap hari loh Fajri nggak bawa buku. Bisa dijelaskan nggak alasannya kenapa Fajri nggak bawa buku? Lupa terus. Ibu tanya nih, Fajri tidurnya jam berapa? Jam 9. Berarti bisa dong memeriksa bukunya hari ini belajar apa, bukunya dimasukin kan? Iya. Di rumah ada siapa? Oh iya. Nah, dari tindakan Fajri tidak bawa buku itu apa? Tindakannya yang tidak bagus untuk Fajri dan untuk yang lainnya. Merugikan diri sendiri ya, betul. Memang terkadang kita nih manusia nih punya rasa lupa, ya kan? Ibu aja kadang suka lupa. Itu manusiawi ya. Namun dari sikap kejadian itu kita harus bisa memperbaikinya, betul, mengubahnya. Nah, itu tadi karena Fajri katanya lupa. Jadi dari tindakan itu bisa kita berubah. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Membawa buku. Jadi kalau misalnya Fajri lupa, kita bisa minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan siapa kira-kira? Di rumah kan tadi ada siapa? Boleh sama mamanya. Iya, berarti tindakan yang harus dilakukan yaitu kalau Fajri lupa minta tolong dengan orang tua, boleh kakak. Nah, jadi itu merubah kita ya. Nah, keyakinan kelas yang udah harus kita tanamkan yang pertama itu harus apa? Bahwa buku itu merupakan tanggung. Iya betul, itu adalah tanggung jawab kita Fajri sendiri. Jadi jangan sampai terulang lagi untuk tidak bawa buku karena dapat merugikan siapa? Diri sendiri. Jadi solusinya harus ada yang mengingatkan siapa dia? Orang tua boleh, siapa lagi? Kakak. Oke. Jadi itu harus dirubah ya, keyakinannya harus bertanggung jawab penuh untuk bisa membawa buku. Oke, bisa kita rubah. Oke, terima kasih ya Fajri. Jangan lupa ya. Oke, yuk.
kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsya Aurora. Saya kelas 5. Apa yang dilakukan dengan Bu Nur atas segitiga restitusi membuat saya lebih nyaman dan baik untuk seterusnya. Terima kasih Bu Nur.